Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jumpa kembali dalam tayangan Weekly Weather Outlook episode ke-37 bersama saya Hasalika Nurjana. Sobat BMKG tentunya seringkali berpergian dengan menggunakan pesawat terbang dan mungkin beberapa dari sobat pernah mengalami kondisi guncangan ketika terbang dalam kondisi cuaca buruk maupun pada saat kondisi cuaca yang sedang cerah. Kondisi tersebut tentu tidak mengenakan, bukan? Guncangan pada badan pesawat yang kita rasakan umumnya terjadi ketika pesawat mengalami gangguan yang dinamakan dengan turbulensi. Turbulensi ini mengakibatkan pesawat mengalami pergerakan secara mendadak di luar jalurnya. Pada beberapa kondisi, bahkan turbulensi ini bisa saja tidak terdeteksi oleh instrumen pesawat, sehingga pilot tidak sempat memperingatkan potensi guncangan. Alhasil, penumpang tidak siap akan kondisi ini. Kemudian, bagaimana turbulensi itu bisa terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Turbulensi atau turbulence merupakan salah satu fenomena cuaca yang terbilang sulit diprediksi. Turbulensi adalah pergerakan udara yang tidak beraturan secara mendadak akibat adanya perbedaan tekanan maupun temperatur. Turbulensi ini dapat terjadi tidak hanya saat kondisi berawan, tetapi juga saat cuaca cerah. Beberapa jenis pesawat lebih rentan terhadap efek turbulensi. Semakin ringan pesawat, maka akan lebih terdampak bahkan oleh turbulensi ringan sekalipun. Berdasarkan dampaknya terhadap pesawat, maka intensitas turbulensi dapat dikategorikan sebagai ringan, sedang, berat, dan ekstrim. Tingkat intensitas berat dan ekstrim inilah yang berbahaya bagi keselamatan penumpang di dalam pesawat. Berdasarkan penyebabnya, turbulensi yang umumnya kita alami saat menaiki pesawat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, turbulensi konvektif atau thermal. Jenis ini biasanya dikaitkan dengan adanya proses transfer panas secara konveksi di atmosfer. Perbedaan temperatur antara permukaan yang lebih panas dari udara di atasnya menyebabkan udara naik ke atas. Pada saat terbentuknya awan konvektif seperti awan cumulus atau cumulonimbus, proses pergerakan vertikal udara ini semakin kencang dan mengakibatkan turbulensi bagi pesawat yang melewatinya. Di wilayah daratan yang luas, umumnya turbulensi ini maksimum terjadi pada siang hingga sore hari dan minimum ketika malam hari. Ketika pesawat melewati turbulensi ini, maka penumpang akan merasakan sensasi seperti melewati polisi tidur. Selain itu, awan cumulonimbus yang telah matang juga menghasilkan arus udara turun atau yang lebih dikenal dengan nama microburst, yang dapat mengganggu pesawat ketika take off ataupun saat landing. Yang berikutnya adalah turbulensi mekanik. Turbulensi ini diakibatkan oleh adanya perbedaan kecepatan angin antara dua lapisan. Umumnya terjadi di sekitar dekat permukaan bumi atau di dekat jet stream yang perbedaan kecepatan anginnya sangat signifikan. Turbulensi dekat permukaan bumi berkaitan erat dengan tingkat kekasaran permukaan. Pada wilayah laut yang rata, turbulensinya lebih ringan dibandingkan dengan wilayah daratan dengan kondisi angin yang sama. Itu sebabnya kita seringkali mengalami turbulensi pada saat pesawat mendekati daratan. Di daerah yang perbukitan atau pegunungan, turbulensi sangat mungkin terjadi. Ketika massa udara dipaksa bergerak melewati bukit atau gunung, mengakibatkan ketidakstabilan udara berupa gelombang setelah udara itu melewati gunung tersebut. Pesawat yang melintasi wilayah gelombang udara ini dapat mengalami turbulensi. Jenis ini sangat membahayakan dan dapat menjatuhkan pesawat yang melewatinya. Selain karena mekanisme konvektif atau thermal dan mekanik, terdapat pula fenomena turbulensi yang umumnya disebut dengan clear air turbulence atau CAT. Clear air turbulence merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk menggambarkan turbulensi dengan level menengah atau tinggi pada wilayah yang tidak terdapat awan. Biasanya terjadi saat pesawat berada pada level yang tinggi dan terdapat perbedaan kecepatan atau arah angin. Turbulensi jenis ini belum dapat dideteksi oleh instrumen pesawat, sehingga seringkali terjadi tanpa persiapan atau peringatan kepada penumpang. Salah satu contoh gangguan clear air turbulence terjadi ketika pesawat Etihad Airways pada tanggal 4 Mei 2016 dengan penerbangan dari Abu Dhabi menuju Jakarta melewati wilayah Kepulauan Bangka. Pada ketinggian 37.000 kaki, pesawat ini mengalami guncangan yang serius, sehingga 31 penumpang mengalami luka ringan hingga patah tulang. Pada saat itu, pesawat tidak memasuki wilayah pertumbuhan awan konvektif.
Dalam analisisnya, BMKG mengindikasikan turbulensi tingkat parah tersebut mungkin terjadi akibat kombinasi dari gelombang dekat pegunungan Bukit Barisan di Sumatera bagian selatan dan awan Sibi di sekitar jalur penerbangan. Bagaimana Sobat BMKG? Apakah sudah mengerti bagaimana turbulensi terbentuk? Jadi, sebagai penumpang pesawat, sebaiknya kita tetap menggunakan sabuk pengaman ketika pesawat sedang terbang, apalagi ketika pesawat sedang dalam keadaan take off maupun landing. Selain itu, tetap tenang jika terjadi guncangan dan ikuti arahan yang disampaikan oleh awak pesawat. Sobat juga dapat meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan perjalanan menjadi lebih baik dengan mengecek informasi cuaca di kota keberangkatan selama perjalanan dan kota tujuan sebelum melakukan perjalanan melalui website atau aplikasi BMKG. Selain itu, Sobat juga dapat memperoleh informasi cuaca pada display-display informasi cuaca BMKG yang terpasang di ruang tunggu keberangkatan bandar udara. Itulah tadi sekilas informasi mengenai turbulensi. Lantas, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam 1 minggu ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Dari dinamika atmosfer menunjukkan adanya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, perairan selatan Jawa Tengah, hingga selatan Nusa Tenggara Timur, perairan utara Jawa Timur hingga utara Nusa Tenggara Timur, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria dan Australia bagian utara yang mampu meningkatkan aktivitas konvektif di wilayah tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang di Pulau Nias hingga Aceh, dari Kalimantan Timur hingga perairan utara Kalimantan bagian utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah bagian selatan, dari Papua Barat bagian selatan hingga pesisir utara Papua Barat, dan di sepanjang Papua bagian tengah. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terdapat peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot di Laut Banda, Laut Timor, Kepulauan Sangihe dan Talaut, perairan selatan Papua dan Nusa Tenggara Timur bagian selatan yang mampu memicu peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik melalui App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa.